Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda sahabat? Semoga selalu sehat ya. Karena untuk saat sekarang ini hidup sehat merupakan yang harus kita upayakan dan usahakan ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Dan untuk kesempatan hari ini, saya kok lupa harinya, hari apa ini ya? Oh, hari Rabu. Hari Rabu 12 Agustus 2020. Di interval waktu jam 7 sampai jam 8 pagi kita bersama sahabat-sahabat dari Peruksi. Apa itu Peruksi? Kalau dari kerpean yang saya baca ini adalah singkatan dari Perkumpulan Pengusaha Kecil Sidoarjo. Mungkin bisa dikatakan pengusaha kecil ya, tapi siapa tahu omsetnya luar biasa. Nanti ada peluang ngobrol bersama sahabat-sahabat, diantaranya ada Ibu Siti Masfufa. Assalamualaikum, apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah sehat. Iya, agak lebih dekat ke mic-nya. Oh iya. Iya, biar suara merdunya terdengar jelas ini ya. Panggilannya Bu Siti ya? Fufa. Bu Fufa ya? Yeah. Oke. Kemudian di samping kirinya Bu Fufa, ada Bu Endah Yuliati. Ini juga dari Peruksi. Sebentar, saya ke Bu Siti lagi, Bu Siti Mas Fufa lagi. Bu Siti Mas Fufa atau biasa dipanggil Bu Fufa. Ini usahanya teh serai dan jahe merah. Betul. Masih dari Perkumpulan Pengusaha Kecil Sidoarjo. Nanti kita akan bahas soal itu. Kemudian di samping sebelah kiri Bu Fufa ada Bu Endah Yuliati dari Dapur Aisyah dengan ragam usahanya yaitu aneka sambal kemasan, ya benar ya, aneka sambal kemasan dan tepung ayam crispy. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Endah, panggilannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan saya adalah Bu Endah, tapi saya dikenal dengan Dapur Aisyah. Dapur Aisyah, luar biasa. Aisyah ini adalah merupakan istri Rasulullah ya, kalau kita lihat dari namanya. Baik, untuk Anda sahabat yang ingin bertanya atau ya sekedar share atau pingin tahu bagaimana rahasia mereka untuk bisa eksis atau survive di saat kondisi sekarang dan macam-macam produk mereka ini sebenarnya apa saja sih? Nanti Anda ada peluang untuk berinteraksi langsung bersama kami. Anda juga bisa komentar di kolom komentar di Facebook atau di channel YouTube karena kami juga siaran live di sana ya. Dan alhamdulillah ini yang menonton ada 4 ini. Nanti agak siang baru biasanya meningkat viewernya ya. Dan saya awali deh kalau gitu ke Bu Siti Masfufa atau Bu Fufa. Betul. Ini bawahnya jahe merah. Bisa lihat satu? Iya. Yang ini ya? Iya. Nah, ini bentuknya dari teh, apa ini namanya? Jahe merah. Jahe merahnya. Iya. Jahe merah kami ada 2, jahe merah original dan rempah. Apa bedanya Bu Fufa? Bedanya yang original itu hanya jahe merah dan gula saja. Kalau yang rempah itu ada campuran rempahnya. Sama, campurannya itu sama kayak ada serainya gitu. Itu kemasan dalam bentuk bubuk gitu ya? Kemasan dalam bentuk bubuk. Bubuk. Jadi itu kalau dalam kemasan itu berapa volumenya berapa besar? Ini 150 ml. 150 ml. Iya, 150 gram. Baik, itu biasanya digunakan untuk berapa kali pemakaian? Ini 15 kali pemakaian. Takarannya? Takarannya 2 sendok. 2 sendok teh. Ya. Satu hari berapa? Satu hari bisa 1 atau 2 kali minum. 2 kali ya. Baik, luar biasa ini. Terus untuk pemasarannya biasanya bagaimana Bu Fufa? Pemasarannya offline dan online. Jadi produk saya sudah masuk di beberapa marketplace, Bukalapak, Shopee dan Tokopedia. Di FB dan juga reseller, offline juga. Kami banyak yang repacking juga.
Begitu ya. Iya. Terus ini sudah berapa lama usaha teh serai dan jahe merah ini? Bu? Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun, luar biasa. Ini pasti istilahnya pasang surutnya dan juga Iya. pahit manisnya sudah dirasakan begitu ya. Iya betul. Awalnya apa sih yang memotivasi Bu Fufa sehingga akhirnya di antara sekian banyak produk, kenapa kok jatuh pilihannya teh serai atau jahe merah, kok nggak kuliner atau frozen food? Biasanya kan banyak yang mainnya di situ begitu ya. Iya. Awalnya saya sendiri punya radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan itu saya pakai teh serai itu ternyata bisa berkurang. Lebih enak di tenggorokan. Terus waktu itu ada wali murid saya minta teh serai dan ternyata teh serai itu juga bagus buat diet. Jadi dari wali murid saya itu pembeliannya awalnya. Terus pernah diberi orderan. Wali murid saya ini buat souvenir di teman-temannya PNS. Teman-temannya itu pada suka, jadi lanjut. Awalnya saya buat minum sendiri, cuman gitu. karena ada permintaan jadi saya buat Istilahnya di sini. sesuatu yang kita hobi begitu akhirnya dijual laku, kenapa enggak dijadikan usaha begitu ya Bu Betul. Fufa ya. Baik. Terus untuk kemasannya dan juga awal muasalnya sehingga menjadikan kemasan seperti itu bagaimana ini Bu ceritanya Bu Fufa? Sebetulnya kemasannya ada 2, standing pot sama ini. Cuman karena di rumah stoknya habis jadi bawa yang ini. Ya ini kerjasama sama dinas Disperindak UPT Mamin untuk desainnya. Ya saya melihat yang ada di pasaran seperti apa sih yang bagus gitu. Akhirnya milih kayak gitu. Iya. Justru kalau di saat-saat sekarang ini omsetnya tinggi enggak ini? Selama pandemi naiknya 10%, 10 kali lipat. 10 kali lipat, luar Iya. biasa ini ya. Berarti otomatis kalau jumlah untuk permintaan naik, otomatis juga pemasukan juga naik ini. Iya. Baik, untuk bahan bakunya sendiri apa saja ini Bu? Kalau misalnya teh serai kemudian jahe merah itu kan beda ya. Betul. Kalau bisa dijelaskan satu persatu dan bahan bakunya? Untuk teh serai sendiri bahan bakunya ada 4. Teh serai, jahe merah, teh hijau, dan apa ya lupa. Dan ada satu lah Dan ada pokoknya satu, gitu ya. Baik, dan itu dikemas dalam kemasan yang istilahnya kalau dibawa gitu enak, praktis gitu ya Iya, Bu Fufa ya. itu dalam bentuk celup. Oh celup ya. Iya. Itu yang Jadi teh serai. dikemas di standing pot. Baik. Kemudian yang itu tadi yang jahe merah, teh serai. Sekarang kalau untuk jahe merahnya kan permintaannya kan tinggi ya. Itu bahan bakunya susah nggak ini? Dulu waktu pandemi itu bahan bakunya naiknya 35%. Namun permintaannya tetap tinggi. Untuk sekarang permintaannya agak turun. Bahan bakunya juga turun sekarang. Itu ya. Baik. Ya, sampai dengan sekarang ini biasanya yang paling banyak tadi kan Bu Fufa bilang online dan offline ya. Lebih banyak mana ini jualannya yang permintaan tertingginya di offline atau di online ini? Reseller. Oh reseller. Iya. Oh mereka beli terus dijual kembali. Iya, ada yang repacking. Jadi mereka ngasih merek sendiri, terus dijual dengan merek lain. Gitu. Itu nggak apa-apa ya gitu ya? Nggak apa-apa. Kan sudah ada izin dari Dinkes. Jadi kalau mereka repacking nanti mereka minta surat rekomendasi dari saya untuk buat izin untuk mereka. Baik, luar biasa ini. Dan juga teh serai dan jahe merah ini kan bisa dikatakan bahan-bahannya herbal begitu ya. Betul. Jadi kalau dikonsumsi oleh konsumen, masyarakat, ini pastinya juga Aman. sampai sejauh ini aman, tidak ada efek sampingnya gitu Betul. ya. Dan produk kami tanpa bahan pengawet. Wah ini yang perlu dicatat. Berarti kalau tanpa bahan pengawet ada masa berlakunya enggak? Betul, ada masa Expired-nya? berlakunya. Karena kalau yang teh serai itu karena kering, jadi kalau dikemas di aluminium foil bisa bertahan 2 tahun. Oh 2 tahun. Baik. Jadi kering dalam bentuk celup.
Kalau yang jahe merah ini Kalau yang jahe merah ini 6 sampai 12 bulan tergantung kemasan. lebih idealnya ditaruh di mana? Di suhu ruangan atau di kulkas atau apa? Biasanya kalau kita beli makanan begitu ya biar praktis, entah itu makanan apa saja, pokoknya kalau nggak dihabiskan saat itu larinya pasti ke kulkas gitu. Ditaruhnya di situ. Kalau ini bagaimana, Bu? Di suhu ruangan bisa, cuman kalau dikemas di aluminium foil dalam bentuk pouch itu memang lebih tahan lama. Jadi kami ada 2 kemasan, ada yang standing pouch itu pakai aluminium foil. Kami pilih bahannya yang pakai aluminium foil biar tahan lama. Baik. Ini ngomong-ngomong kalau di rumah biasanya dikerjakan sendiri atau dibantu keluarga, suami atau sudah ada karyawan? Ada yang membantu tapi tidak tiap hari. Jadi ini sudah skala satu hari itu berapa istilahnya itu berapa piece atau berapa ini sih kemasan yang istilahnya di order atau laku istilahnya gitu? Tidak mesti tergantung permintaan. Kadang sehari itu 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo itu berapa? 1.500. 1.000 sampai 1.500. Oh, 1.000 sampai 1.500 100 ya. piece istilahnya itu per biji begitu ya? Iya. Luar biasa. Berarti istilahnya penjualannya juga lumayan ini ya, Bu Fufa ya? Iya. Baik. Untuk sampai dengan sekarang, kalau mungkin melihat kalau kita lihat banyak pengusaha khususnya yang skala kecil, mikro dan menengah ini ya, yang mereka itu kan jualannya macam-macam begitu ya. Ada kendala nggak atau pemasaran dan sebagainya sampai sejauh ini bagaimana, Bu? Ya pasti naik turun, apalagi kalau pas alat lagi rusak. Oh, ada alat untuk packingnya. Alat untuk buatnya. Oh, alat untuk buatnya. Mesinnya. Itu harus buat sendiri dan membutuhkan tenaga yang lebih. Dan itu tantangannya begitu ya. Iya. Baik, ya. Oke. Sekarang bergeser ke Bu Endah Yuliati dari Dapur Aisyah dengan ragam usaha aneka sambal kemasan tepung ayam crispy. Bisa dijelaskan Bu Endah mengenai aneka sambal kemasan kemudian tepung ayam crispy ini berarti 2 varian produk yang berbeda ya Bu Endah ya? Betul. Di awalnya sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari Dapur Aisyah itu bergerak di bidang kuliner. Awalnya sebenarnya saya nggak jualan sambal kemasan atau tepung. Awalnya Dapur Aisyah itu menjual ayam geprek. Nggak bisa dilihat produknya satu Iya. di antara produknya, Iya. Oke. Nah, itu awalnya saya jual nasi babat ayam geprek. Nasi babat ayam geprek. Iya, nasi babat sama ayam geprek. Itu betul-betul yang kuliner gitu ya? Iya, betul-betul yang kuliner. Pada waktu itu kita sempat buka di beberapa pujasera dengan brand Dapur Aisyah. Dapur Aisyah. Ya, dari situ ketika ada orang makan di kami, waktu itu belum pandemi ya, itu selalu minta tambah sambel. Bahkan dari mereka banyak yang beli sambel aja gitu loh. Oh. Di situ awalnya saya mikir loh, kok orang ini kok suka sambal saya ya? Iya. Kenapa? Saya testimoni, kenapa kok enak Bu, rasanya pas katanya gitu. Dari situ saya berpikir, kenapa saya nggak mencoba membuat sambal kemasan? Akhirnya saya coba bikin sambal kemasan, saya pack seperti ini. Iya. Saya pack seperti ini ya. Awalnya saya hanya membuat sambal dengan varian sambal bawang aja. Ya, dengan sambal bawang aja. Tapi lama-kelamaan saya mikir banyak yang tanya. Saya kasih brand sambal geprek ya, karena awalnya saya berjualan ayam geprek. Makanya saya kasih brand sambal geprek. Awalnya saya hanya satu varian saja, yaitu sambal bawang. Dengan berjalannya waktu banyak yang tanya dari customer, hanya satu varian aja dah. Akhirnya saya berkembang, saya bikin sambal klotok, sambal teri, sama sambal udang rebon. Terus sama satu sambal hijau sama sambal terasi. Jadi sekarang sambal geprek itu ada 6 varian. Ada 6 varian, Ya. luar biasa. Dan- Sambal pun ada banyak varian Ya. karena kalau kita melihat sambal itu sendiri, saya juga
sering kali lihat di channel YouTube yang soal kuliner itu memang sambelnya kalau tiap daerah itu macam-macam ya. Iya, macam-macam. Ada sambal terasi, ada sambal mata, tergantung daerahnya masing-masing. Kalau di Dapur Aisyah ini ada 6 varian. 6 varian yang insya Allah baik rasanya, pas rasanya, pas harganya. Jadi terjangkau sekali. Dan di sini untuk pemasarannya selama ini saya menggunakan online dan offline. Dua-duanya jalan. Iya, untuk online-nya saya sering menggunakan media sosial saya yang berupa Facebook, WA maupun Instagram. Untuk offline-nya saya sering ikut pameran-pameran baik yang berbayar maupun tidak, baik di Sidoarjo maupun di Surabaya. Dengan kita rajin ikut pameran, orang akan mengenal produk kita. Dan akhirnya dari pameran itu kita bisa menjaring reseller. Seperti itu. Terus selain aneka sambal ini, saya juga ada satu lagi varian yaitu sambal rujak manis. Sambal rujak manis. Ya, boleh dilihat contohnya. Sambal ini. rujak manis. Oh, ini kemasannya Ya. lebih tinggi dibandingkan sambal geprek ini. Ya, karena sambal rujak manis itu bentuknya lebih agak cair dibanding dengan sambal yang Ini agak padat gitu ya. ya. Agak padat di situ. Dan untuk sambal rujak manis ini juga ada 3 varian, yaitu pedas, manis, sama sedang. Kemasannya hanya satu yaitu 250 ml. Dan kalau melihat dari kemasannya ini dijamin anti pecah karena plastik ya. Iya, pakai plastik. Kenapa saya pakai kemasan botol plastik? Selain ekonomis harganya, ya karena kita sebagai UKM juga harus melihat pasar ya. Iya. Kita bisa membuat produk yang bagus dalam arti yang premium, dalam arti untuk kemasannya bagus, tapi kita bisa nggak menembus daya beli masyarakat di Iya, sekitar betul. kita. Jadi itu Karena- juga harus kita perhitungkan. Karena pepatah juga mengatakan ono rego ono rupa. Iya betul, ono Iya. rego ono rupa, jelas itu. Lah selain sambal rujak manis itu, saya juga ini ada tepung ayam crispy serbaguna yang tahannya bisa 8 jam. Oh, tahannya 8 Iya, jam. 8 jam. Dalam kondisi tertutup ini tahannya 8 jam. Bukan, setelah Oh, setelah setelah digoreng digoreng. buat penepungan, ayamnya kan crispy. Iya, betul. Nah, itu crispy-nya itu bisa tahan sampai 8 jam Oh, di iya, suhu iya. ruangan. Dan sangat bagus sekali untuk peluang usaha ibu-ibu yang di rumah yang pengen jualan ayam geprek atau apa, nggak perlu repot-repot bikin tepungnya, bisa pakai tepung Dapur Aisyah. Dapur Aisyah. Iya, dan perbedaan produk kita sama produk lain, kalau kita beli tepung crispy mungkin di pasar atau di supermarket yang saya tidak sebut merek ya, itu tidak ada bumbu marinasinya. Tapi kalau tepung ayam crispy serbaguna Dapur Aisyah itu sudah plus bumbu marinasi. Oh, bumbu marinasi. Ya. Seperti ini Ya. contohnya ya. Kalau Anda melihat secara visual, seperti ini contohnya. Ya. Apa Ini- bumbu marinasi Ini kayak itu? bungkusnya cheese keju Iya. gitu. Apa bumbu marinasi itu adalah bumbu yang digunakan untuk ayamnya sebelum ditepungi. Bumbu yang digunakan ayam sebelum ditepung. Iya, jadi setelah dicuci, ditiriskan, ditaburi bumbu marinasi, dibiarkan selama 2 jam baru ditepungi terus digoreng. Jadi nanti hasilnya ayamnya itu tidak hanya terasa tepungnya yang gurih, tapi sampai ke tulangnya juga gurih. Oh, begitu ya. Meresap Gitu. sampai ke Ya, tulang-tulangnya meresap gitu ya. sampai ke tulang-tulangnya. Baik. Dan Dapur Aisyah ini selain mempunyai produk ini, Dapur Aisyah juga memberikan cooking class untuk ibu-ibu yang ingin usaha, baik usaha kuliner maupun usaha sambal, itu Dapur Aisyah memberikan kelas memasak. Supaya apa? Supaya ibu-ibu yang selama pandemi ini tidak punya usaha, ingin membantu perekonomian keluarga, itu bisa usaha sendiri, bisa sebagai inspirasi usaha. Baik. Seperti itu. Iya, ya mungkin kalau ada orang yang kalau sudah punya usaha sukses begitu biasanya kan males untuk bagi-bagi Iya. info pelit gitu ya. Ngapain juga tanya-tanya? Ini kan nanti materi rezekiku gitu. Iya, kan. enggak. Tapi Alhamdulillah kalau Dapur di Aisyah Bu Fufa dan juga Bu Enda sih nggak ada masalah. nggak ada gitu. masalah. Saya beranggapan setiap resep boleh sama, tapi ketika tangan kita berbeda, itu rasa juga berbeda. Dan tentunya juga rezekinya kita juga berbeda. Betul.
baik di instansi pemerintah maupun pribadi. Dari kesekian peserta pelatihan itu hampir 90% sudah punya usaha sendiri. Oh, luar biasa. Ini bisa dijadikan sebuah inspirasi gitu ya, inspiratif, dan bahwasanya mungkin di antara sahabat-sahabat ada yang bingung kalau di kondisi sekarang ini kerja ikut orang kadang-kadang juga resiko terkena PHK. Mungkin dicoba usaha seperti ini, barangkali ini juga rezekinya, begitu ya. Betul. Baik, Dapur Aisyah sendiri sudah berapa lama berdiri, Bu Endah? Sebenarnya Dapur Aisyah ini sudah sekitar 5 tahun, Pak. 5 Ketika tahun itu ya. saya masih menjadi usaha sampingan saya, karena pada waktu itu saya masih mengajar. Oh, dua-duanya guru berarti? Iya. Bu Bufa sama Bu Endah. Waktu itu saya mengajar, jadi hanya sampingan aja, hanya teman-teman sekitar yang beli, karena memang kita cuma sampingan ya. Dengan berjalannya waktu, kok usaha sendiri ini semakin saya lihat lebih prospek. Maksudnya itu Omsetnya juga bertambah. betul. Dan segala sesuatu itu saya yakin kalau kita fokus itu malah bagus hasilnya daripada kita harus terbagi. Akhirnya pada tahun 2017 saya resign. Saya fokus di usaha sendiri, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 3 tahun Dapur Aisyah. Iya, tapi passion untuk mengajarnya kan tetap ya, meskipun Alhamdulillah dulu sama murid, sekarang ini sama peserta. Iya, betul. Ya. Baik, terus omong-omong depotnya masih eksis nggak sekarang ini? Kalau saya buka di rumah. Oh, buka di rumah? Iya, saya buka yang di rumah. apa itu tadi, ayam geprek dan depot? Iya, saya buka di rumah. Selain itu ada empek-empek juga, ada es pisang hijau juga, ada dimsum juga. Jadi gimana ya? Menurut saya UKM itu harus kreatif, apalagi di musim pandemi seperti ini. Jadi kita nggak hanya fokus di satu produk saja. Ketika kita harus bisa baca peluang. Dan selama musim pandemi ini banyak sekali orang yang takut keluar rumah kan Pak ya. Iya. Jadi misalnya mereka lebih banyak belanja lewat online. Iya gitu. Jadi Dapur Aisyah selain produk sambal dan tepung itu juga aneka macam menu siap saji. Ya, itu luar biasa. Jadi istilahnya kalau menjadi seorang usahawan atau pingin istilahnya pure berusaha sendiri, harus pinter-pinter baca peluang. Betul. Dan yang penting juga ini tidak selalu letih untuk belajar dan update begitu. Iya, betul. Iya. Sampai dengan sekarang ini untuk pandemi, untuk omsetnya bagaimana? Apakah naik atau justru naik lagi atau gimana? Atau stuck? Kalau untuk sambal itu saya stabil. Jadi nggak naik, nggak turun, stabil. Yang lebih meningkat yaitu untuk yang makanan siap saji. Selama pandemi ini, karena orang takut keluar rumah, tapi mereka juga butuh makan ya. Jadi yang lebih meningkat adalah makanan siap saji, kayak ayam geprek, kayak nasi babat, kayak empek-empek, es pisang hijau, dimsum itu lebih meningkat. Jadi otomatis karyawannya ada berapa ribu ini, Bu? Enggak, saya hanya keluarga aja. Keluarga ada suami, ada menantu, ada anak. Jadi mereka yang dikaryakan. Ya, kecuali kalau ada order yang banyak, kita baru minta tolong tetangga. Baik. Dan sepertinya juga ada beberapa pertanyaan, tapi itu nanti mungkin ini juga bisa jadi inspirasi untuk mereka yang ada di rumah atau dimanapun. Sahabat, Anda masih bersama kami di Suara Sidoarjo, informatif, cerdas dan menghibur, dan untuk kesempatan pagi hari ini yaitu berdialog UMKM dengan Dapur Aisyah, ada Ibu Siti Masmufa sebagai ownernya, kemudian Bu Endah Yuliati sebagai ownernya, kemudian Bu Siti Masmufa yang juga pemilik dari Teh Serai dan Jahe Merah dari Perkumpulan Pengusaha Kecil Sidoarjo. Anda tentunya bisa bergabung atau ikut di menanyakan berbagai mungkin produk, atau juga ketika berbisnis itu apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara melihat atau peluang pasar. Nanti Anda bisa sampaikan, dan juga pertanyaan-pertanyaannya juga sudah ada ini, tapi nanti kita kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, Asifit dan Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sidoarjo mengadakan webinar seminar online Sehat Menyusui Saat New Normal pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 jam 9 pagi sampai 12 siang. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal bersama Dr. Muhammad Rizal SPA dan Dr. Muhammad Hud Suhargono SPOG. Tiket Rp100.000, nanti benefit yang Anda dapatkan e-sertifikat dari IBI, 2 SKP, produk Asifit dan banyak door prize, diantaranya ada nanti juga mendapatkan free voucher menginap di hotel, free voucher makan gratis,
free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak lagi. Informasi selengkapnya silakan Anda bisa hubungi Erin, telepon WA di 081 3300 60424, 081 3300 60424. Webinar sehat menyusui saat new normal didukung Luminor Hotel, Telkom, Asap-Asap Stick and Soap, Skin 101 Dermatologi and Aesthetic Clinic, dan Jatim Park Group. Webinar sehat menyusui saat new normal, persembahan Radio Suara Sidoarjo, Asifit, dan Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog UMKM bersama sahabat-sahabat dari Bi Rahmat. Ini ownernya ada Bu Fufa, kemudian Dapur Aisyah, ownernya ada Bu Endah Yuliati, dan tentunya Anda bisa mendengarkan, menyimak Dialog UMKM ini di LPPL Radio Suara Sidoarjo dan juga LPPL RGR FM Tulungagung. Apa kabar? Selamat pagi untuk sahabat-sahabat di Tulungagung, sobat RGR semuanya, semoga selalu sehat ya. Dan yang di sana biasanya ada Mbak Andriani nih. Selamat pagi Mbak Andriani. Kira-kira sudah sarapan belum ini? Baik, saya ke redaksi dulu ya, Bu Fufa dan Bu Endah. Ya Karin? Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Mbak Safira di Candi. Gimana ya Bu caranya memotivasi diri sendiri itu supaya semangat gitu kalau mau memulai bisnis? Soalnya saya itu suka langsung nggak percaya diri kalau usaha saya ini jarang ada yang beli. Yang kedua dari Mbak Kiki di Sekardangan. Jika ingin memulai bisnis itu lebih baik yang searah atau bercabang ya. Misal saya di awal berbisnis di bidang makanan, terus kemudian saya ini juga ingin berbisnis di pakaian. Oke, baik. Ada mungkin bisa berbagi pengalaman Bu Fufa atau Bu Endah, boleh nanti saling melengkapi, nggak ada masalah gitu. Share pengalaman kan? Jadi monggo. Untuk yang pertama tadi. Dari Mbak Safira. Baik, mungkin saya yang jawab dulu ya, Pak. Monggo, Bu Endah. Sebaiknya untuk mengawali sebuah usaha itu diawali dari rumah. Jadi dan apa bakat kita, hobi kita itu apa? Karena kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan hobi dan bakat kita, itu semuanya akan enak gitu loh. Jadi kita ubah hobi bisa menjadi uang. Dan untuk memulai usaha itu biasanya orang yang usaha itu kan bayangannya muluk-muluk ya Pak ya. Nanti rame, nanti bagaimana. Padahal orang usaha itu nggak gampang. Nggak seperti membalikkan telapak tangan. Yang ketika usaha 1-2 bulan langsung rame, omsetnya meningkat, itu enggak. Padahal dalam usaha kita harus mengenalkan produk kita dulu. Ke lingkungan setempat aja, ke tetangga. Awalnya saya juga sambil juga gitu Pak. Dan kalau bisa untuk memulai usaha itu tidak usah dengan modal yang besar. Ini saya ngomong usaha kuliner ya. Apa yang ada di dapur itu bisa kita manfaatkan. Nggak usah kita harus beli mesin dulu, harus modal gini, enggak. Saya di Dapur Aisyah tuh mengajarkan ketika anggap aja usaha ayam crispy atau fried chicken ya. Itu kan semua kalangan itu suka kalau sama fried chicken itu dengan berbagai olahan kekinian yang sekarang. Itu kita cukup menggunakan panci, kompor, apapun yang ada di rumah itu sudah bisa buat usaha sebenarnya. Di packingnya sederhana dulu, kita testimoni ke tetangga-tetangga. Begitu tetangga enak, pasti mereka ketika kita kasih incip ya, next mereka akan pesen, lo enak loh, saya mau pesen. Nah itu sudah usaha, dan melalui usaha seperti itu. Dan yang jelas kalau kita mau jadi usaha, kita harus siapkan mental. Namanya orang jualan ya nggak harus rame terus. Ya pasang surut pasti, tapi ketika kita harus menyiapkan mental itu, dan yang jelas itu adalah kita ada istilahnya berpasrah diri. Jadi kita tetap usaha, tapi tetap kita harus pasrah sama pemberi rezeki. Jadi kita anggap enteng aja, nggak jadi beban gitu loh. Kalau saya itu ketika saya setiap harinya ya, Dapur Aisyah kan ada makanan siap saji. Kayak yang istilahnya nggak ada waktu simpannya. Di situ saya siapkan dulu. Setelah saya siapkan, saya baru posting. Dan yang jelas kita harus bisa membaca peluang. Apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar kita. Kalau untuk zaman sekarang mungkin kuliner. Oke lah, banyak di sekitar kita yang ibu-ibu pekerja.
otomatis kan mereka nggak sempat masak, nggak sempat apa, ya itu bisa salah satu menjadi peluang usaha kita. Mungkin kita bisa bikin catering rumahan yang setiap hari dengan harga yang ekonomis seperti itu. Dari awal seperti itu sih. Iya, jadi itu ya Mbak Safira ya, kalau memang punya niatan seperti itu, ayo lakukan. Gitu ya. Menambahkan sedikit boleh? Ji, monggo Ya. Bu Fufa. Kalau saya dulu awalnya memang saya riset. Jadi saya riset di Google Trend, yang sedang ngetrend itu apa. Jadi itu kita bisa jadikan patokan untuk kita usaha apa ke depan yang sangat menjanjikan dan dibutuhkan oleh banyak orang. Itu, sudah. Jadi usahanya juga harus jangka lama gitu ya Bu Fufa Iya, ya? kalau bisa seperti itu. Namun kadang usaha itu kan memang naik turun. Kalaupun penghasilannya sedikit, ya udah konsisten aja. Gitu. Konsisten dan pokoknya kita tetap berusaha. Setelah itu selebihnya dipasrahkan sama Allah. Baik, ya usaha. Dan untuk masalah buka cabang tadi ya ada saya udah di kuliner, tapi saya mau istilahnya buka cabang yang di pakaian. Tadi ada kayak gitu Iya, ya. betul. Dari Mbak Kiki tadi. Iya, sebaiknya dalam usaha itu kita fokus. Kalau memang kita maunya di kuliner, sebisa mungkin kita fokus di kuliner. Jadi orang itu percaya sama kita. Kayak Dapur Aisyah gitu ya. Orang kenalnya di Dapur Aisyah ya kuliner. Semisal buka baju ya aneh seperti itu kan. Kecuali kalau nanti udah usaha kita ini sudah benar-benar basicnya benar-benar udah kuat. Maksudnya kita udah ini kita bolehlah sudah besar, bolehlah kita mau buka usaha di bidang lain. Menurut saya seperti itu. Ya, Jadi keluar banyak biaya juga ya. Jadi kalau saran dari Bu Fufa sama Bu Enda, bolehlah kita istilahnya itu merambah berbagai istilahnya dalam arti kata usaha ini, tapi masih ada benang merahnya begitu ya. Jadi kalau kuliner ya kuliner, kalau misalnya yang lain di luar kuliner, fashion atau apa, mungkin dipikirkan lagi atau bagaimana. Jadi satu harus settle dulu. Nanti kalau misalnya satunya sudah jalan lancar, baru buka yang lain enggak apa-apa. Baik. Ada pertanyaan lagi? Saya ke redaksi. Ya, Karin. Selamat pagi untuk ibu-ibu dan juga bapak penyiar. Permisi sebelumnya saya ingin bertanya, kan tadi ibu-ibu mengatakan ya kalau menyediakan untuk di reseller. Nah, gimana sih caranya untuk menyeimbangkan laba dengan harga yang dikeluarkan untuk reseller itu? Saya baru saja memasuki dunia perbisnisan soalnya. Dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Iya. Kalau saya sendiri pakai HPP. Jadi ada harga agen, harga distributor, harga reseller. Jadi semuanya harus ada stand. Ya, perhitungan HPP-nya harus benar. Kalau mau belajar monggo. Ada, kami membuka anggota. Boleh ya. Jadi nanti istilahnya sebelum kita berusaha, sebelum kita nanti concern atau fokus di dunia bisnis, barangkali kita juga perlu belajar dulu lah ya, setelah sama beliau-beliau yang sudah expert atau pengalaman ini. Boleh kontak personnya di share ini Bu Fufa atau Bu Enda Ya, yang bisa dihubungi untuk pelatihan. Pengusaha kecil Sidoarjo membuka keanggotaan, bisa menghubungi nomor saya di 0821 3949 8635 atau bisa langsung ke ketuanya di 0815 5061 144. Kontak person pertama dengan saya sendiri, yang kedua dengan Bapak Kadek, Ketua dari Perhimpunan Usaha Kecil Sidoarjo. Oh, Perhimpunan Pengusaha Kecil, bukan perkumpulan ya? Perhimpunan Usaha Kecil Sidoarjo. Tadi ada kekeliruan, tadi perkumpulan ya. Di sini saya mungkin bisa menambahkan ya, Perhimpunan Usaha Kecil Sidoarjo itu memadai para UKM yang ada di Sidoarjo. Di komunitas kami yaitu Peruksi itu sangat membuka sekali, yang barangkali teman-teman UKM yang belum tergabung dalam Peruksi bisa gabung di Peruksi, karena di Peruksi itu nanti banyak sekali info-info. Betul, banyak pembelajaran. Ya, banyak pembelajaran juga, banyak gitu pelatihan juga. Jadi kita dapat info, semisal kayak kita mau ngurus merek, kita akan dapat info dari Peruksi. Peruksi dapat infonya dari dinas terkait. Seperti itu. Itu yang penting, karena
Bisa jadi kita sudah terkenal nanti mereknya dijiplak Ya, kan. betul. Yang kemarin-kemarin kan kejadiannya seperti itu. Betul. Terus kan kita juga nanti dilatih dalam soal pemasaran, Betul. biasanya seperti itu, kemudian packaging atau pengemasan dan sebagainya. Pokoknya kalau ikut-ikut dengan kegiatan seperti ini atau perhimpunan seperti ini nggak rugi begitu ya. Betul, betul. Baik. Ada tambahan lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya juga cek dulu pertanyaan yang sudah disampaikan lewat SMS karena di redaksi itu WA. Kalau ini saya cek lewat SMS ini. Yang sudah masuk di 0821 3264 109. Oke, pertanyaan dari Pak Anto di Porong. Pertanyaannya begini, kalau memang usaha sudah besar, terus apa ini planning ke depannya ini? Nah, ini pertanyaan untuk Bu Fufa dan juga Bu Enda. Kalau usahanya sudah besar, langkah selanjutnya ini apa ini? Yang jelas kita sebagai pengusaha nggak boleh terlalu cepat puas dengan apa yang telah kita capai. Jadi walaupun usaha kita nantinya menjadi besar, kita harus tetap konsisten mempertahankan kualitas. Seperti itu. Ya, betul. Idem. Oh iya, rupanya sudah ada WA yang masuk ini. Ya, Karin. Iya, ini ada dari Abah Sulaiman di Sidoarjo mau nanya kepada Dapur Aisyah. Ini tuh tinggalnya di mana ya? Untuk harga empek-empeknya itu bentuk kapal selam dan yang lainnya apa? Dimsumnya tuh berapa harganya? Mungkin bisa dibalas, bisa dijawab maksudnya. Yang kedua dari Bu Yulia di Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Panji, mau tanya bagaimana caranya kalau mau ikut cooking class di Dapur Aisyah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sulaiman dan juga untuk Mbak Yulia yang ada di sepanjang. Monggo Bu Enda. Baik, saya jawab untuk yang pertama. Harga empek-empek saya berbentuk hanya dua, yaitu lonjor sama kapal selam. Sangat ekonomis sekali, hanya 15.000 itu sudah isi 6 piece. Ada 3 kapal selam, 3 lonjor. Itu sudah plus cuko, timun, mie sama sambal. Terus untuk dimsum itu saya jual dengan harga 20.000, kemasan 10 piece per packnya. Dimsum ayam ada campuran jamur sama wortel. Sausnya saya pakai saus Bangkok, dan saus Bangkoknya itu saya bikin sendiri. Seperti itu. Untuk pelatihan Dapur Aisyah bisa langsung menghubungi nomor WA saya, mungkin bisa dicatat 0859 3852 0335. Oke. Ya. Sekali lagi 08 0859 3852 0335. Itu ya Mbak Yulia ya, kalau mau ikut cooking class sama Bu Enda nanti langsung mudah-mudahan langsung jago, pinter masak macam-macam ini, karena pengalamannya Bu Enda dengan Dapur Aisyah juga menu masakannya juga macam-macam ya. Kalau ke Bu Fufa ini, Bu Fufa kalau ingin misalnya ada yang tanya soal produk dan ingin beli begitu, bagaimana biasanya? Ya, bisa langsung ke WA saya. Oke. Atau bisa lihat katalog di IG saya Tesere Sidoarjo. Nomor WA saya 0821 3949 8635. Oke, baik. Jadi bisa dimanfaatkan ya untuk Anda yang ingin bertanya atau juga ingin pesan begitu. Kemudian untuk produk-produknya ini biasanya varian yang dijual harga berapaan ini? Ke Bu Fufa dulu ini. Di antaranya ada produk teh serai dan jahe merah. Ini yang saya pegang ini adalah jahe merah instan Bi Rahmat. Ini nama siapa Bu? Nama suami atau nama ayah? Anak. Oh, nama anak. Ini. Oh, luar biasa. Ini yang punya nama produk ada di depan saya loh. Ya, ini harganya end user 20.000. 20.000. Ya. Okay. Kalau reseller nanti bisa japri-japri ya. Gitu. Karena reseller juga pembeliannya juga harus banyak begitu ya. Enggak begitu banyak sih. Cuma nanti ada ketentuannya. Oh, ada ketentuannya, ada diskon-diskonnya lah ya, gitu untuk distributor. Hanya satu kemasan ini yang berapa gram tadi? Yang 150 gram. Ada 2 kemasan ini,
ada yang 200 gram bentuk standing pouch, kebetulan enggak bawa. Sama yang ini. Ya, Ini yang berapa gram? itu yang 150 gram. 150 gram. Ini yang produk Tesere. Kemudian berikutnya yang jahe merah ada berapa varian kemasan? Yang Tesere ada 2. Ada 2. Ya, bentuk standing pouch. Bisa dicek di IG saya. Oke, nanti bisa dicek di sana ya. Harganya bervariasi ya, antara berapa sampai berapa? Harganya 35.000. Harganya 35.000. End user. End Untuk user. reseller 27. Oke. Baik. Kalau ke Dapur Aisyah ada Bu Enda. Ini kalau yang sambal-sambal gini harganya bervariasi mulai dari berapa sampai ke berapa ini Bu Enda? Untuk aneka sambal geprek itu harganya all varian 20.000 itu untuk user, tapi kalau untuk reseller potong 10%. Terus untuk sambal rujak manis itu 17.000. Kalau reseller potong 10% juga. Jadi untuk reseller ada potongan 10% dari harga customer. Untuk tepung ayam crispy serbaguna itu 25.000 sudah plus bumbu marinasi untuk 1 kilo ayam. Jadi sangat ekonomis sekali. Kemasan 1 kilo itu plus bumbu marinasi bisa untuk menepungi 1 kilo ayam. Untuk bagi siapa yang mau order via WA, nanti bisa ada bonus tutorial teknik cara menepungi dan menggoreng ayam crispy supaya bisa awet sampai 8 jam. Nah itu, jadi itu adalah layanan after sales lah istilahnya gitu ya, nggak hanya sekedar jual produk tapi ada tutorialnya. Jadi nanti, karena saya juga harapan saya yang membeli produk saya ini nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa juga untuk usaha gitu. Betul. Jadi sama-sama saling memajukan gitu ya. Baik, Ibu Fufa selaku owner dari Birahmat, kemudian Bu Enda selaku owner dari Dapur Aisyah. Untuk dialog UMKM tidak terasa ini sampai di penghujung acara ya. Barangkali ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada banyak orang ini supaya kita mungkin di kondisi seperti sekarang ini ya, ini bisa tetap survive, dan kalau ingin usaha dan juga pingin istilahnya itu berwira swasta ini, hal-hal apa ini yang perlu mereka lakukan dan bagaimana ini? Baik, pesan saya pribadi, tentunya saya terima kasih untuk Suara Sidoarjo yang hari ini sudah mewawancarai kami. Intinya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ketika kita usaha, insya Allah hasilnya itu pasti ada, dan tidak ada yang besar kalau tidak diawali dari yang kecil. Jadi tetap konsisten, tetap semangat dalam usaha, dan yang terpenting adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja dari saya, Dapur Aisyah. Baik, Bu Fufa dari Birahmat? Ya, kira-kira sama. Sama ya. Yang penting konsisten. Konsisten dan selalu mungkin di sisi lain juga tidak harus pintar-pintar baca peluang. Dan terus, juga tidak berhenti untuk belajar begitu ya. Betul. Belajar dan mengajar. Nah, itu baik. Karena ilmu itu kalau kita semakin seperti pisau, semakin tajam. Iya, semakin kita istilahnya itu kita share gitu, otomatis kita juga harus termotivasi untuk semakin menambah. Betul. Dan wawasan. Apabila ilmu itu manfaat untuk orang lain, bisa menjadi amalan jariah untuk kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ustadzah Enda. Bu Fufa juga terima kasih untuk kesempatannya. Insya Allah ini juga akan bisa menginspirasi untuk kita semua. Baik sahabat Suara Sidoarjo dan juga RGR FM Tulungagung, terima kasih juga untuk kesempatannya bergabung dalam Dialog UMKM. Insya Allah kita akan bersua kembali di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas. Pesan Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, mengajak rakyat berdiri tegak dan sikap sempurna selama 3 menit jam 10:17 waktu Indonesia Barat saat peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus. Proklamasi